Jika ini mereka digusur, mereka harus kemana jualannya? Yang dijanjikan oleh Pak Gubernur dan kawan-kawannya, perangkatnya itu akan relokasi. Sedangkan sampai detik ini, saya di Banggar, di komisi, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar anggaran yang akan diberikan untuk relokasi itu. Ini mereka harus direlokasi kemana? Hati nuraninya kemana, Pak? Hari Jumat kemarin tiba-tiba dilakukan penggusuran oleh mereka. Yang awalnya saya tahu ada pemberitahuan dari PTPN-nya sendiri. Hak PTPN apa? Saya tahu di situ memang lahan di HGU PTPN. Tapi setelah saya cek 2002 PTPN ini sudah tidak punya HGU di situ, Pak. Mereka kasihan harus kemana? Kita tahu mereka salah. Itu lahan-lahan negara. Mereka pun paham itu. Tapi mereka berlindung ke siapa lagi kalau bukan ke kita, Pak? Sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini mau dibawa kemana gitu? Jangan tergantung-gantung mereka, Pak. Kasihan, Pak. Mereka rakyat kecil yang butuh perhatian dari kita, Pak. Kalau kata Pak Gubernur mungkin pengennya kiri kanan hijau. Tapi kan kalau kita bukan, bagaimana besok kita makan? Bagaimana besok kita ngasih bekal anak-anak? Bayar sini, bayar itu. Apakah ini yang dinamakan program pemerintah? Hoyong dugi ka penataan, penghijauan, hoyong katingal rapi pangintennya. Tapi di sisi lain perekonomian bukannya menambah saya nanging langkung lungsur panginten. Kriminalitas nambihan, panginten pengangguran nanggung nambihan. Nah, kebetulan kita punya gubernur yang sangat reaktif, yang terkadang tidak mau ada rapat dulu, tidak mau ada kajian-kajian dulu. Ini yang lagi kita imbangi. Bagaimanapun ini sudah pilihan kita semua warga Jawa Barat. Itu jangan, ya udah telat untuk menyesal buat saya, tapi kan bagaimana ini komunikasi terjalin semua. Nah, itu yang lagi kita upayakan. Kalau memang udah jelas ada relokasi, bangunnya ada, lillahi ta'ala kami pindah. Itu pun kalau strategis, da kang ngomoyan mah kang ngonaon di bumi we moyan mah. Dan kalau jongkok itu dibongkar, akan pergi kemana kami? Dan harus bagaimana membereskan kehidupan yang kami jalani? Sedangkan kami itu tidak cukup membiayai anak-anak kami yang sekolah, tapi banyak beban. Membangun jongkok itu enggak gratis dan bukan dari daun, Pak. Kami pinjam, bahkan yang punya rumah pun dijual untuk modal bikin jongkok di sana. Harus lihat aspek-aspek manusiawinya yang harus kita angkat. Jangan cuman harus begini, harus begitu, tapi tidak melihat teman-teman yang di lapangannya itu. Kepada Bapak Dewan dan yang lainnya, tolong dan bantu kami. Datang dari anjing. Sempurna. Edi doser. Jadi Rahul. Beko anjing. Napikeun ka detik ayeuna candi bayar. Jangan bayar. Bororah mayar, ye. Bororah mayar. Kepastian ge teu puguh. Betul. Ieu uing kabeh urang Subang, Kang. Teteh, ieu aing urang Subang. Ya di Subang pembongkaran ge kawas kieu. Ngomong ke daerah lain. Komo meunang lamun ka daerah nu lain. Subang teh apa lemburna? Subang teh lemburna. Mana ada di doser? Ganti di Asana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya, dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang pagi indah di sini, olahraganya murah, cuman jalan. Semoga mau berjalan ya, karena kalau sudah sakit kita capek harus belajar berjalan. Dibiasakan berjalan setiap pagi kalau ada waktu. Nih kalau di sini, nih gunung-gunung terlihat, dan di balik itu Gunung Ciremai. Orang rame nanyain masalah tambang,
ada unjuk rasa. Yang unjuk rasa saya paham, satu, plat nomornya itu banyak yang luar malah, bukan di wilayah sekitar. Yang kedua, yang berunjuk rasanya juga tokoh-tokoh, aktivis-aktivis politik, bukan pengusaha tambang atau kerja di sektor tambang. Sebagian adalah ormas yang mungkin selalu mendapat rejeki dari limpahan tambang ilegal yang terus terjadi. Di balik itu, masyarakat di sekitar menderita. Satu, jalan kotor dan licin, mengalami kerusakan, ancaman bencana alam, kebisingan, ancaman kecelakaan akibat tonase yang berlebihan, dan banyak mobil yang sudah tidak memiliki standar sehingga lolos rem dan sering menimbulkan korban jiwa. Apa langkah Kang Deddy menghadapi itu semua? Tanggal 6 saya dilantik. Sekarang pun saya sudah menyiapkan tim. Penambangan itu, penambangan ilegal, itu ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, kerusakan lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang lainnya yang itu dibiayai lewat APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, bahkan dana desa. Yang ketiga, hilangnya pendapatan selama berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun, sehingga pendapatan itu dinikmati oleh satu, pengusaha tambang ilegal, yang kedua, para mafia di dalamnya, dan termasuk kelompok-kelompok preman pendukung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manipulasi tambang. Bagaimana manipulasi tambang? Ngakunya menambangnya 5 hektar, faktanya 30 hektar sampai 50 hektar. Nah, seluruhnya itu adalah rangkaian peristiwa yang membuat negara menjadi rugi dan masyarakat dirugikan. Selain itu, apa problem yang terjadi? Problem yang terjadi adalah banyak PT yang bergerak di bidang pertambangan tapi tidak memiliki ahli pertambangan. Tidak memiliki ahli pertambangan, dan ini akan diaudit karena di lapangan tidak ada inspektur tambangnya, tidak ada pengawas tambangnya. Nah, modalnya hanya modal alat berat, keruk-keruk angkat, keruk-keruk angkat. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bukan hanya peristiwa pelanggaran izin, tetapi peristiwa pidana khusus yang memiliki implikasi terhadap kerugian negara. Implikasi terhadap kerugian negara kategorinya adalah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Salam untuk semuanya, tetap sehat dan semangat. Mari berpikir rasional dan berpikir jernih. Lapangan pekerjaan masih terbuka. Kita bisa bekerja di mana saja dan apa saja. Para petani di sini juga tetap bekerja dan hidup relatif sejahtera. Kemudian yang menjadi problem adalah banyaknya orang yang tidak mau bekerja, tapi tiap hari mabuk dan mendapat setoran dari mobil tambang dan dari penambang. Ih, kok Kang Deddy tega banget sih ngebongkar bangunan-bangunan di sekitar kebun teh Syariater Subang? Hey, SDM semengerikan. Asal kalian tahu nih, kita ini adalah warga-warga yang rakus. Coba kita refleksikan diri kita. Kita cerminkan, kita melihat ke kaca kita. Oh, kok saya ini orangnya rakus ya? Lah, kok saya yang rakus? Kata SDM ini. Iyalah rakus. Coba, ada kebun teh indah dikit. Mereka pajekin, harus bayar 5.000 untuk masuk kebun teh. Padahal kebun tehnya punya siapa? Punya negara, punya PTPN. Lihat ada badan jalan dikit. Wah, ini potensial ya buat jualan, mobil banyak lewat. Wah, aku harus ambil keuntungan nih, karena di sekitaran nggak ada warung lagi. Aku bikin pop mie harganya 20.000. Aku bikin Indomie harganya 30.000. Aqua 10.000. Kan yang kayak gitu tuh SDM-nya mengerikan kayak begitu. Coba mikir lagi, siapa sih yang sadis? Kalian yang rakus? Apakah pemerintah yang mencoba membersihkan ini untuk dinikmati semua warga Subang? Dan yang kayak gini tuh nggak cuma di Subang, bro. Coba kalian lihat ke Puncak Bogor, coba kalian lihat ke Bandung sana. Kayak gini tuh di mana-mana, di Garut, di Sumedang, di mana-mana. Terus apa? Terus saya ngomong kayak gini dituduhnya buzzer, ngebela pemerintah, dibayar. Kagak bre, kagak. Saya ini lelah melihat
tata ruang kita dipakai seenaknya, dipakai untuk orang-orang yang ngerasa rakyat kecil, padahal mereka ambil keuntungan yang banyak di situ. Maka dari itu, renungkan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang membuat diri saya hari ini setiap hari berpikir. Ingat, doa yang terpancar ada dua. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup.